Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil presentasi kami dengan saya Suci Permatasari dengan nomor NIM 21111026 Dan saya Nabila Lestari dengan NIM 21110039. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Nabila Lestari. Senyawa kimia sebagai dasar kehidupan. Biomolekul adalah senyawa-senyawa yang bermolekul besar dan kecil yang berhubungan dengan senyawa kimia dalam sistem hidup. Sebagian besar, 99% dari unsur biomolekul adalah karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, serta fosfor dan belerang. Unsur-unsur utama penyusun tubuh adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Selain itu masih terdapat beberapa unsur lainnya, yaitu kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, magnesium, besi, mangan, dan iodium. Biomolekul kompleks utama penyusun tubuh. 1. Ikatan kimia. Molekul di dalam tubuh, baik yang sederhana maupun yang kompleks, dapat terbentuk karena adanya ikatan kimia. Ikatan kimia digolongkan menjadi 2 ikatan. Yang pertama ikatan kovalen dan ikatan non-kovalen. Selanjutnya ikatan non-kovalen terdiri atas ikatan ionik, ikatan hidrogen, dan ikatan van der Waals. Yang pertama adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk oleh valensi dari masing-masing atom. Contoh dari ikatan kovalen adalah CO2. Dalam hal ini, valensi C adalah 4 dan valensi O 0 adalah 2. B. Ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan antara dua gugus dengan muatan berlawanan. Contohnya adalah ikatan antara substrat dan enzim. Ikatan hidrogen. Yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah pengikat suatu atom hidrogen oleh 2 atom lain yang berbeda. Ikatan ini dapat dibentuk di antara molekul-molekul tidak bermuatan maupun molekul yang bermuatan. Yang D adalah ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah daya tarik non-spesifik yang berperan pada saat 2 atom berjarak 3-4 angstrom. Terjadi pada saat 2 atom berdekatan, sehingga terjadi penolakan dan penarikan bersifat dipolar atau elektrostatis dan jauh lebih lemah daripada ikatan hidrogen. Yang kedua ada air. Air merupakan produk akhir utama dari metabolisme oksidatif makanan. Dalam reaksi-reaksi metabolik, air berfungsi sebagai reaktan tetapi juga sebagai produk. Yang A, air merupakan molekul polar. Yang B, air bersifat sangat kohesif. Yang ketiga, titik didih. Contohnya air tetap cair walaupun pada suhu fisiologi. Yang ketiga, titik didih. Contohnya air tetap cair walaupun pada suhu fisiologi. Jumlah gugus polar akan mempengaruhi kelarutannya. Contohnya glukosa yang mengandung 5 gugus hidroksil dan cincin oksigen sangat larut dalam air tiap atom. Oksigen glukosa dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Penempelan karbohidrat ke sebagian molekul kurang larut termasuk lipid dan basa-basa nukleotida menaikkan kelarutannya. Yang ketiga, garam mineral. Secara umum, garam-garam mineral memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama fungsi osmosis. Dalam arti bahwa konsentrasi total garam-garam terlarut mempengaruhi terhadap kelarutan air melintasi membran sel. Yang kedua, fungsi yang lebih spesifik, yaitu peran seluler setiap ion terhadap struktur dan fungsi dari partikel seluruh dan makromolekul. Unsur mineral merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Di samping karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin, juga dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Sebagai contoh, bila bahan biologis dibakar, semuanya senyawa organik akan rusak. Sebagian besar karbon merupakan menjadi gas karbon dioksida
atau CO2. Hidrogen menjadi uap air dan nitrogen menjadi uap nitrogen atau N2. Sekian dapat kami sampaikan. Maaf jika ada yang salah. Nun kalau yang turun. Assalamualaikum warahmatullahi